Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi kita di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pembahasannya makin seru ya dok ya, terkait dengan gejala. Tadi ya dok kita udah sampai gejala, mungkin boleh langsung dijelaskan dokter terkait dengan gejala yang dialami oleh orang dengan penyakit jantung koroner. Oke. Nah, kalau seandainya gejala tadi ya, yang saya bilang, gejalanya memangkas dia. Dia pertama tuh nyeri dada di bagian tengah dada, terus kemudian menjalar ya, bisa menjalar atau sampai ke menjalar ke tangan kiri atau sampai ke bagian leher gitu ya. Terus kemudian bisa juga disertai dengan aktivitas berlebihan simpatisnya mual muntah, terus kemudian keringat dingin. Nah, ini yang dokter Bella saya disebut angin duduk itu, yang terminasi orang-orang awam yang salah itu saya bilang tadi itu. Mengiranya itulah karena banyak masuk angin sampai keringatan gitu kan. Mengiranya angin duduk. Nah, tahu-tahu di rumah meninggal kayak gitu kan. Nah, itulah akibatnya kalau seandainya miskonsepsi antara definisinya ya. Nah, terus kemudian juga bisa yang tadi dokter dikatakan juga bisa nyeri ulu hati ya. Seperti katakan tadi nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati ini itu sering salah dideskripsikan ya sebagai dispepsia tadi kan ya, sakit ulu hati nyeri lambung biasa. Nah, itu sangat-sangat kita harus waspadai karena banyak pasien-pasien jantung kita meninggal setelah didiagnosa sebagai dispepsia atau nyeri ulu hati biasa, ya itu kan ya. Nah, oleh karena itu pasien-pasien kalau seandainya di fase 1 nanti dokter Bella atau di IGD atau dimanapun kalian berada nanti sebagai pertama yang ketemu pasien ya. Nah, jika seandainya pasiennya nyeri hulu hati, itu kita harus waspada apakah nyeri ulu hati ini emang murni permasalahan lambung atau memang karena penyakit jantung koroner. Nah, itu kan tentu nanti akan ada pertanyaan kan bagaimana cara membedakan sebenarnya gitu kan ya. Nah, tentu cara membedakannya ketika sumbatan total ya. Nah, terus kemudian terjadi di daerah inferior, di daerah bawah gitu kan ya, sebelah kanan, pembuluh darah kanan akan menyebabkan nyerinya itu sesuai dengan dermatomnya yaitu di bagian bawah kayak gitu kan ya, di ulu hati. Nah, tentu aja akan ada aktivitas simpatis yang berlebihan sampai dia keringat dingin. Jadi nyeri ulu hatinya itu tidak biasa. Nyeri ulu hati itu hebat sifatnya ya kan. Kita sudah kasih misalnya obat-obatan untuk menenangkan ulu hati gitu kan, tapi masih sampai keringat dingin, masih nyeri banget itu kan ya. Fast score-nya tinggi. Nah, kita harus EKG pasiennya kayak gitu. Kita harus rekam jantung pasiennya untuk membedakan apakah ini nyeri hatinya murni karena ulu hati biasa atau memang ada permasalahan di jantung. Karena banyak yang misdiagnose ya, banyak yang salah-salah mendiagnosa bahwa nyeri ulu hati biasa itu dikiranya sakit lambung biasa, ternyata itu serangan jantung kayak gitu ya. Nah, untuk mewaspadai hal tersebut, nanti kita di fase 1 otomatis akan melakukan EKG pasien-pasien dengan nyeri ulu hati dilakukan seluruh pasien gitu ya, untuk mencegah, untuk mendeteksi supaya tidak jatuh ke tahapan penyakit jantung koroner yang serangan akut, supaya tidak terjadinya sampai ke mortalitas atau meninggal. Nah, jadi semua pasien nanti sebaiknya di screening ya. Kalau seandainya usia muda itu kan kita masih bisa kasih obat-obatan ya. Kita masih memperkirakan bahwa etiologinya berdasarkan ulu hatinya aja, kan lambungnya saja. Cuma kalau seandainya dia usia tua itu kan ya 40 tahun ke atas itu kita harus waspada. Karena tadi saya bilang tadi semakin kita menua, kekakuan pembuluh darah kita juga akan semakin berkurang ya gitu kan, kemampuan mengadaptasinya, kemampuan untuk membereskan perjalanan plaknya itu juga kurang, yang dimana artinya itu semakin tua usia itu pembuluh darah kita semakin rentan terkena serangan jantung. Oleh karena itulah makanya pasien-pasien usia 40 tahun ke atas nyeri ulu hati untuk screening supaya tidak salah diagnosa kita lakukan EKG di fase 1 kayak gitu ya. Kalau seandainya mungkin tidak ada EKG di fase 1, misalnya di puskesmas terpencil gitu kan ya, di daerah tidak ada rekam jantung. Nah, cukup dokter nanti berikan obat-obatan untuk ulu hatinya terlebih dahulu, terus dokter rujuk ke poli jantung kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan, jangan stuck sampai ke lambung aja kayak gitu. Apalagi dia sudah berulang dan apalagi tidak sembuh dengan berikan obat-obatan. Nah, itu tentu kita harus rujuk ke poli jantung kayak gitu ya. Kebetulan poli jantung saya juga ada di sini kan ya, di Indonesia, di Bengkulu ya. Nah, bisa ke poli jantung saya nanti kalau seandainya mengalami nyeri ulu hati yang berulang-ulang ya. Ini dok, ada beberapa pasien itu yang mengatakan bahwa nyeri dadanya itu hilang timbul gitu ya dok ya. Kalau dia itu akan berhenti kalau misalnya tidur, kalau misalnya istirahat ya dok ya. Apakah ini juga bisa masuk ke kategori penyakit
jantung yang koroner ini, Dok? Oke. Jadi kan tadi kayak katakan penyakit jantung koroner itu ada dua kan? Ada yang kronik, ada yang akut itu kan ya. Akut itu artinya plaknya sudah pecah. Terbentuk bekuan darah ya, bekuan darah yang total itu kan ya, yang harus dipecahkan. Itu yang akut. Tapi kalau seandainya kita ngomong masalah kronik, jadi masih ada plaknya saja tapi belum terbentuk bekuan darahnya, itu akan menimbulkan gejala-gejala yang dokter Bella katakan tadi. Jadi ketika misalnya aktivitas kan pembuluh darah mengalami penyempitan ya. Nah, kalau saya sudah ada plak terus kemudian mengalami penyempitan, darahnya tidak bisa lewat, nyerilah dia. Nah, ketika dia istirahat, pembuluh darahnya mulai melebar lagi atau pemberian isosorbit ya kan, pembuluh darah melebar lagi, ada lagi aliran darahnya, hilang lagi nyerinya kayak gitu. Itu masih kita sebut dengan PJK, penyakit jantung koroner, cuma yang bagian kronik kayak gitu. Kalau seandainya dia akut, artinya dia sudah pecah, pembuluh darah itu akan tersumbatnya dari bekuan darah tadi. Bekuan darah tadilah yang nyumbat, walaupun dia sudah difasilitasi, maksudnya pas sudah diistirahatkan gitu kan ya, udah melebar pembuluh darahnya, karena bekuannya terus bertambah, dia akan menetap kayak gitu. Nah, itulah kalau seandainya dia SKA itu serangan jantung akut itu ya, dia akan menyebabkan nyerinya terus menerus kayak gitu. Walaupun kita sudah kasih isosorbit, akan berkurang sedikit saja. Karena plaknya sudah tumbuh di sana banyak, sudah pecah, udah jadi bekuan darah udah berganti yang mengobstruksinya, yang mengalami gangguannya itu kayak gitu. Itu perbedaannya. Berarti walaupun dia nyeri dadanya hilang timbul juga tetap harus waspada ya, Dok ya. Bahwa itu adalah kronik ya, Dok ya. Nah, karena sesuatu yang sifatnya kronik bisa menjadi akut ya kan. Iya. Ketika misalnya plaknya tumbuh-tumbuh, pecah-pecah terus kemudian jadi akut. Sumbatan total, ya. Dan bahkan kronik ini pun kita harus tata laksana juga dengan pemberian obat-obatan juga, medikamentosa juga kita kasih ya. Terus kemudian yang kedua juga kita bahkan harus membersihkan plak-plak tersebut dengan menggunakan balon gitu kan ya. Balon terus kemudian pasang cincin kayak gitu, stand kayak gitu. Stand disebut juga dengan cincin. Ya, cincin jantung ya. Baik, pemirsa, untuk ngobrolnya makin seru, kita akan lanjutkan ya, Dok, setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.